Sore, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai. Bersyukur sekali ada Pendeta David yang boleh ada di tengah-tengah kita, nggak perlu diperkenalkan, semua kita sudah kenal ya. Hanya hari ini, karena besok ada pelayanan di gereja Mandarin ya. Tapi hari ini nggak ada pelayanan di sana, kita ada kesempatan bisa melihat Pendeta David ya. Sebelum kita serahkan waktu, kita akan sama-sama dudukkan kepala, masuk dalam doa. Bersyukur ya Tuhan, Kau hantar Pendeta David sampai tempat ini dengan selamat. Berkati sebentar ya Tuhan apa yang akan dikupas bersama, khususnya untuk buku yang sudah ditulis ya Tuhan mengenai introduksi kitab Roma. Menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan juga bagi kami pada sore hari ini. Kami belajar banyak ya Tuhan, kami boleh mengenal lebih dalam lagi secara keseluruhan tentang kitab Roma yang ada. Engkau tolong ya Tuhan supaya Pak David bisa menyampaikan dengan jelas, dengan gamblang, kami boleh mengerti lebih baik lagi. Kami berdoa serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Bersyukur pada Tuhan yang pada petang ini dapat kembali di antara saudara-saudari sekalian dan untuk bersama-sama membahas firman Tuhan. Pada petang ini kita akan membahas suatu tema. Sebetulnya tema ini baru saja saya terbitkan di suatu buku, yaitu 70 Day Devotional from the Book of Romans. Jadi berkisar pada Roma, buku surat Roma. Saya ingin bertanya, siapakah penulis surat Roma? Paulus, betul? Dari mana kita mendapatkan bukti kalau ini ditulis oleh Paulus? Memang ada ya, ayat pertama dari pasal pertama itu mengatakannya. Tapi coba salah satu buka Roma pasal 16 ayat 22. Roma pasal 16 ayat 22. Saya mendapatkan, coba Pak Markus bacakan. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi siapa yang menulis surat itu? Tertius. Lalu saudara menjadi bingung. Dalam pendahuluan mengatakan Paulus yang menulis, tapi pada konklusi dikatakan saya Tertius. Ya, yang menulis I wrote this episode. Lalu mana yang benar, saudara sekalian? Nah, kita harus mengetahui latar belakang dari surat-surat Paulus. Ya. Sebab Alkitab mengatakan di bagian lain bahwa Paulus mempunyai seorang penulis pribadi, yaitu Tertius. Ya. Oke, jadi mungkin karena Paulus itu mempunyai suatu penyakit dan khususnya yang menghalangi penglihatannya. Ya, mungkin dia kena glaukoma, kena retina atau katarak, kita nggak tahu. Sehingga dia membutuhkan seorang yang menuliskan suratnya. Jadi dengan jelas diucapkan oleh Paulus, ada pikiran Paulus, tetapi dia membutuhkan seorang penulis yang menuliskan suratnya. Oke, saudara sekalian, kita mengetahui Paulus sudah menulis beberapa buku di dalam kitab Perjanjian yang baru. Ya, dengan jelas dari Roma sampai surat Filemon, 13 buku ditulis oleh Paulus. Kemudian yang menjadi suatu problematik yaitu surat Ibrani. Nah, di sana tidak ada indikasi siapa yang menuliskan, tapi para sarjana percaya ditulis oleh Paulus. Jadi kalau termasuk Ibrani, setidak-tidaknya dalam Perjanjian Baru itu ada 14 buku yang ditulis oleh Paulus. Nah, tadi ini dikatakan bahwa
surat Roma itu diucapkan oleh Paulus secara lisan, kemudian oleh Tertius ya, dituliskan. Nah, salam dan Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Dan dia menuliskan saja. Nah, kalau sekarang yang mengetikkan surat itu. Nah, lalu di bawah itu ada surat Galatia, 1 Korintus, Kolose, dan 2 Tesalonika yang membuktikan bahwa Paulus itu ada suatu penyakit sehingga yang membutuhkan bantuan orang lain. Lalu bagaimanakah surat itu yang ditulis oleh Paulus sampai tiba di tangan jemaat di Roma? Ini yang ketiga, diantarkan oleh Faber. Sebab dalam Roma pasal 16 itu dikatakan bahwa Faber ini diperkenalkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma supaya mereka itu dapat menerima, memberikan hospitality yang baik kepada Faber yang diutus oleh Paulus untuk mengunjungi Roma. Oke. Jadi lalu yang kedua yaitu siapakah yang mendirikan gereja di Roma? Memang juga tidak ada suatu dokumen yang mengatakan dengan jelas. Ya. Gereja Katolik mengatakan tentu Petrus, bahkan menganggap Petrus ada pope yang pertama, tapi nggak ada bukti secara sejarah yang didokumentasikan. Ya. Dan dengan jelas bukan Paulus. Paulus mengatakan ketika dia menulis surat Roma, mengatakan dia belum pernah pergi ke Roma. Dia ingin pergi ke Roma, tapi belum pernah. Lalu adakah Alkitab mengatakan memberikan indikasi mengapa atau bagaimana jemaat di Roma ini dapat didirikan? Ada saudara, Kisah Rasul pasal 2 mengatakan tatkala hari Pentakosta itu Roh Tuhan dicurahkan. Lalu dikatakan banyak orang dari daerah-daerah luar berkumpul ke Yerusalem untuk merayakan hari raya atau festival dari Pentakosta. Di antaranya yang merah itu mengatakan ada pendatang-pendatang dari Roma. Kemudian tatkala 12 murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa lidah, mereka memberikan satu nubuat, dan Petrus itu berkhotbah bersaksi dengan luar biasa sehingga ada 3.000 orang yang dibaptis sehingga gereja yang pertama didirikan. Lalu setelah hari perayaan Pentakosta itu selesai, mereka ini kembali ke daerah-daerah masing-masing. Di sanalah Injil disebarkan, di antaranya di Roma. Jadi kita mengetahui bagaimana gereja di Roma itu dapat didirikan. Kemudian kita memberikan outline. Ya, kalau saudara membaca surat-surat Paulus, outline-nya itu hampir-hampir sama. Ada pendahuluan, ada penutup, dan tengahnya ini kebanyakan 2 bagian. Ya. Bagian yang pertama tentang kepercayaan atau doktrin, pengajaran, lalu bagian kedua tentang kehidupan. Jadi apa yang diajarkan itu bukan hanya secara objektif yang harus kita percayai, tapi secara subjektif yang dapat kita laksanakan. Ini suatu keseimbangan yang sangat baik sekali. Dalam gereja kita bukan hanya mengajar secara intelek, secara rasio saja, kemudian kita mengajar jemaat untuk dapat menjalankan, mempraktekkan apa yang diajarkan. Di sini juga demikian, iman kepercayaan. Ayat pertama dari fasa pertama sampai fasa ke-11 habis. Lalu mulai fasa 12 sampai 15 adalah tentang iman kehidupan. Bagaimana mempraktekkan apa yang sudah dituliskan oleh Paulus. Nanti kita akan membahas tentang bagian yang kedua ini. Kemudian ada penutupnya. Ini adalah satu tipe dari surat Paulus yang kebanyakan demikian. Lalu kita melihat, maaf ya, dalam buku ini bahasa Chinese, jadi gambarnya itu belum diterjemahkan.
Coba siapa yang bisa membaca? Kulilun. Nah, ini Larry bisa ya. Rusdi bisa toh? Bisa, pasti bisa. Ini adalah 3 unsur yang dibicarakan oleh Paulus dalam surat Roma. Yang pertama tentang anugerah. Yang kuning itu anugerah, anugerah. Yang kedua, yang hijau itu iman, sin. Lalu yang biru itu ada perbuatan, singwe. Jadi artinya bukan hanya iman saja. Ada anugerah, ada iman, ada perbuatan. Jadi 3 lingkaran ini harus bagaimana? Yang paling baik itu yang merah. Artinya mencakup ketiga unsur. Ya, jadi kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Lalu kita percaya, lalu kita laksanakan. Tetapi kelemahan gereja ya, tidak mencakup ketiga unsur ini. Coba bayangkan, yang hijau tua itu, atau hijau pupus itu, ada anugerah, ada iman, tapi nggak ada perbuatan. Nah, itu munafik. Ada anugerah, ada iman, imannya baik, tapi nggak ada kelakuan. Itu orang Farisi, saudara sekalian. Itu munafik. Lalu yang biru muda itu ada anugerah, ada perbuatan, tapi nggak ada iman. Itu hanya orang baik. Perhatikan, dia baik, tapi nggak ada iman. Nah, lalu yang merah muda itu ada kelakuan, ada iman, tapi nggak ada anugerah. Nah, ini ada orang yang self-righteous, menganggap dirinya itu, ya saya lebih baik dari orang Kristen kok, gitu. Bisa begitu, tapi dia belum menerima anugerah. Saudara, berbayangkan ya. Nah, sekarang kita sering menghadapi orang baik. Nah, ini repotnya demikian. Mereka baik, bahkan mereka itu mengatakan saya lebih baik daripada orang Kristen, makanya saya nggak perlu percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka itu mendapatkan anugerah Tuhan, mereka ada kelakuan yang baik, tapi nggak ada iman. Imannya itu luntur atau lemah atau saudara sekalian. Kalau saudara memperhatikan berita, apa yang terjadi di dalam gereja Presbyterian, banyak orang baik, tapi imannya itu berantakan. Saudara percaya? Ya, mereka baik. Yang mendukung same-sex marriage, saya kenal banyak orang baik, ada dedikasi terhadap gereja, ingin menolong orang, tapi iman kepercayaan mereka itu nggak dapat dipercaya. Sekalian, sebaliknya ada orang yang evangelical, wah saya injili baik-baik ya, dia itu ada anugerah, dia itu ada iman, tapi di mana kelakuannya? Menjadi orang yang munafik. Justru itu kita mengharapkan suatu gereja yang ada balancing dalam 3 unsur ini, anugerah, kelakuan, dan iman, yaitu yang merah itu adalah orang yang dibenarkan ya. Jadi titik pusatnya ini, fokusnya itu yaitu yang merah itu, menjadi orang yang benar. Saudara jelas dalam hal ini? Ya, oke. Kemudian banyak orang mengatakan, oh surat Roma itu berkontradiksi dengan surat Yakobus. Paulus mengatakan orang dibenarkan karena iman, tapi Yakobus mengatakan tidak, orang dibenarkan karena perbuatan. Sebetulnya mereka itu saling mengisi, ya. Walaupun Paulus memfokuskan tentang iman, tapi dia tidak mengabaikan perbuatan. Oke, di sini adalah Yakobus pasal 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebaliknya, kalau ada perbuatan nggak ada iman, sering perbuatan kita itu tidak sejati juga. Ya, artinya kita melakukan hanya suatu kebajikan saja, tapi tidak ada, bukan dilakukan di dalam Tuhan Yesus yang mempunyai nilai rohani. Jadi saudara membaca kitab Yakobus, membaca Roma, itu juga satu keseimbangan di dalam iman kepercayaan kita.
Jadi saudara kami mendengarkan, kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyakan kepada saya. Oke? Ya, ini saudara ingin melihat bagaimanakah itu wajahnya Paulus. Nah, ini zaman dahulu nggak ada kamera atau nggak ada, ya, dan Paulus nggak ada orang yang melukiskan secara pada waktu itu, ya. Ini adalah dokumen yang kita dapatkan pada abad yang kedua. Jadi Paulus itu kira-kira seperti ini. Apa yang dilukiskan dalam Alkitab? Saya tanyakan, Paulus itu orang jangkung atau orang pendek? Pendek. Ya, jadi dia itu secara luar mungkin nggak ada satu wibawa. Ya, saudara mungkin pendeta hanya 5 foot gitu, kecil gitu, ya, repot gitu, ya. Ada satu kesaksian di luar pembicaraan seorang hamba Tuhan yang saya kenal. Dia itu mempunyai beberapa kakak, dia yang paling pendek sebetulnya. Lalu tatkala dia mempersembahkan diri saya, Tuhan, saya nggak mau jadi pendeta ini, saya mau tinggi. Tuhan diberkati. Walaupun dia itu sudah mencapai umur lebih dari 25, dia masih bisa terus lebih tinggi. Sekarang dia menjadi lebih paling tinggi di antara saudara-saudara sekalian. Ini hanya suatu tambahan saja. Tapi walaupun Paulus secara lahiriah nggak ada sesuatu yang menarik, ya. Tapi saudara sekalian, Tuhan pakai dia. Nanti kita akan bicara tentang hal ini, ya. Oke. Lalu tema dari kitab Roma ini sudah saya jelaskan adalah satu justification by faith. Artinya kita dibenarkan karena iman. Jadi kita bukan membenarkan diri, kita dibenarkan. Ya, seperti kita tulis salah, tapi dibenarkan, dihapus lalu dibenarkan oleh seseorang. Ya, jadi kita yang tidak benar dibenarkan bukan karena kita perbuatan, tapi by faith. Lalu di dalam sejarah gereja atau secara doktrinal ada dua macam pembenaran yang dianut. Yang pertama adalah pembenaran secara sintetis, ya, synthetic justification. Yang kedua secara analitik. Ya, bedanya di mana? Kedua pendapat ini yang menyebabkan Martin Luther mengadakan suatu reformasi. Dengan doktrin Katolik pada waktu itu di-apply-kan atas dirinya itu not working. Ya, artinya dia setiap hari memakai berjam-jam untuk mengaku dosa, tapi tidak ada ketentraman, damai dalam hatinya. Sebab dia itu secara religious, dia itu orang yang genius. Ya. Pada waktu itu banyak pastor-pastor yang juga mengaku dosa. Tiap hari mengaku dosa 5 menit, oh I'm okay, saya juga mengaku dosa. Tapi dilakukan oleh Martin Luther, not okay, saya tetap berbuat dosa, saya tetap orang yang demikian. Bagaimanakah kita menjadi orang yang benar? Dua hal ini, sintetik ini artinya, ya, righteous itu, kebenaran Tuhan itu bukan milik kita, yang ditambahkan. Misalnya, hari ini saya pakai baju biru. Baju biru ini bukan bagian dari saya. Mungkin besok saya datang pakai baju putih. Jadi ayat pasal 3 ayat 22, coba saya perhatikan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Bagi itu adalah ditambahkan, impute, ya, imputation. Dari Tuhan itu mempunyai righteous, lalu diberikan kepada kita. Ya, saudara. Jadi kalau ini orang berdosa, ini Allah. Bagaimana Allah dapat membenarkan orang berdosa ini? Tengah-tengahnya itu, ada Tuhan Yesus. Jadi Allah ini melalui Yesus melihat orang berdosa, lalu kamu dibenarkan. Saudara tahu? Kalau kacamata saudara merah, semua merah. Betul kan? Kacamata saudara biru, semua kelihatan biru. Betul kan? Kalau Yesus itu adalah yang benar, kita
di belakangnya Yesus, kita dibenarkan. Kesalahan kita itu tidak kelihatan. Ya. Nah, ini adalah imputasi yang pertama. Lalu yang kedua, dari manusia, imputasinya yaitu dosa kita itu diberikan pada Tuhan Yesus, Yesusnya nanggung. Jadi satu double imputation. Saudara tahu? Ya? Righteousnya Tuhan Yesus ditambahkan kepada kita, lalu dosa kita itu dilemparkan kepada Tuhan Yesus, Yesus yang menanggung. Saudara jelas? Itu adalah synthetic justification yang ditemukan oleh Martin Luther pada waktu itu. Tapi gereja Romawi pada waktu abad pertengahan itu menganut ajaran pembenaran analitik, yaitu saya dibenarkan karena saya benar. Jadi justification itu adalah milik saya. Benar? Oke. Misalnya segitiga. Segitiga disebut segitiga sebab sisinya 3. Betul kan? Kalau satu diambil, bukan segitiga lagi. Gak ada namanya ya. Hanya satu sudut saja, gitu ya. Justru itu saudara sekalian, pastor-pastor yang lain setelah mereka berdoa 5 menit, oh aku baik, aku menjadi orang yang patut melayani Tuhan. Ya, sebab standar mereka berbeda. Tapi Martin Luther mengatakan, no, tidak, nggak bisa. Saya tetap hati nggak tentram. Kemudian dia mengetahui bahwa orang beriman itu dibenarkan, orang itu dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi ada suatu perubahan sehingga reformasi itu telah ditertuskan. Saudara jelas ya, dua macam ibadah. Dari yang ayat 22 itu bagi itu artinya ditambahkan, impute, ditambahkan. Bukan milik saya, tapi ditambahkan. Jelas ya. Kemudian ya. Pembenaran analitik itu adalah analitik adalah kita menjadi benar, maka kita dibenarkan. Kita menjadi benar. Jadi I'm okay, gitu. Tapi Martin Luther mengatakan no, I am not okay. Kemudian karena dengan iman dia dibenarkan, bukan karena perbuatan. Kalau kita okay, artinya perbuatan kita baik, cukup baik di hadapan Tuhan. Padahal nggak ada seorang pun yang cukup baik. Ya. Coba kita teruskan lagi. Ya. Ini. Coba salah satu baca Roma pasal pertama ayat 17. Ya. Bu Nadia aja baca. Roma 1 pasal yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Ayat ini yang menjadi titik tolak Martin Luther mengadakan reformasi. Ya, sebab kita itu dari iman kepada iman. Kita diselamatkan karena iman, dan kita itu menjadi orang Kristen karena iman. Tanpa iman kita nothing. Ya, bahasa Inggris mengatakan from faith to faith. Dari iman terus datang kepada iman. Ya, jadi yang pertama, ketika kita menjadi orang Kristen, you are justified by faith. Jadi kita mendapatkan justification by faith. Bukan karena kita dilayakkan, no, karena kita terima Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Tapi tidak berhenti, saudara sekalian. Iman yang sungguh-sungguh akan berkembang. Iman itu mendatangkan hidup. Sesuatu yang ada hidup pasti berkembang. Saudara sekalian, berlian itu mahal tapi nggak ada hidup. Tetap 10 tahun, tetap 100 tahun, tetap. Tapi biji tidak berbeda. Biji itu ada hidup, ditanam akan bertumbuh, saudara sekalian. Maka justification by faith ini akan
diteruskan dengan sanctification by faith. Ini adalah satu proses, satu progressive sanctification. Jadi hari pertama kita justified, kita mulai menjalankan satu chapter yang baru. Kita mulai ada satu proses sanctifikasi, yaitu disucikan, dikuduskan. Jadi proses yang benar atau yang wajar adalah demikian, saudara sekalian. Belum ada naik turun ada kalanya pendeta pun bisa turun sedikit, naik lagi, turun lagi, naik lagi, ya, nggak bisa terus maju. Ada kalanya kita pun akan berhenti sebentar, tapi tidak plato. Berhenti pun lama kita akan naik lagi gitu. Kapankah kita mendapatkan sanctification yang sempurna? Waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi selama kita hidup masih terkandung dalam badan ini, kita nggak mungkin sempurna. Gak ada seorang pun yang sudah imun terhadap dosa. Siapapun pada satu kali, satu ketika bisa berbuat dosa. Saudara perhatikan, sebab kita human. Ya, jadi manusia itu siapapun saja ada kemungkinan kita berdosa. Ya. Misalnya saudara itu merebus telur. Semua pernah merebus telur lah ya. Oke, dilihat kalau telurnya ada retak, nggak akan saudara rebus lah ya. Betul? Kalau kelihatan retak, sebab begitu masuk air panas, ya itunya putihnya itu keluar begitu ya. Sekarang ada 2 telur, semua baik, gak ada retak. Lalu kita masuk ke dalam air dingin, kita buka api sampai mendidih. Salah satu ada bunganya keluar putih, menunjukkan ada retak tapi tidak kelihatan. Jadi yang telur kedua ini adalah human being. Telur yang pertama itu Tuhan Yesus. Yesus itu sempurna, gak ada dosa. Jadi Yesus itu bukan tidak bisa berbuat, bisa nggak berdosa, tapi dia itu tidak bisa berdosa. Sebab dia sempurna, walaupun dia dididihkan sampai mendidih ya, sampai bagaimanapun tetap telur. Ya, tapi kita itu kelihatan baik, wah si A ini baik ya, ini penatua, ini majelis, ini pendeta, sangat baik sekali. Letak kita itu tidak kelihatan. Memang kita baik, tetapi pada suatu ketika kita lemah, kita mulai berkembang. Saudara sekalian, jadi inilah suatu proses progresif sanctifikasi. Jadi kita masih diolah gitu ya. Harusnya makin lama makin baik ya. Oleh karena itu setelah saya lama nggak ketemu saudara, saya harap saudara ini semua akan lebih baik daripada dahulu. Itu baru normal, betul nggak? Ada amin nggak? Amin. Pengharapan Tuhan itu. Selanjutnya, sebelumnya gini, saya tanyakan. Banyak orang Kristen itu merasa Tuhan itu tidak adil. Kita dilahirkan menjadi orang berdosa. Siapa yang salah? Yang salah kan nenek moyang kita. Mengapa Adam dan Hawa berbuat dosa, lalu dosa ini menjalar ke seluruh umat manusia? Kita dilahirkan di dalam dosa. Tuhan tidak adil. Kan bukan free choice kita untuk berbuat dosa. Ya, banyak orang menganggap Tuhan tidak adil sehingga menghambat mereka untuk menerima Tuhan. Ya. Tapi dalam kitab Roma telah menjawab perkataan anggapan ini. Oke, Adam versus Kristus. Pasal 5 ayat 12. Ya. Semua baca bersama-sama. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut
itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita berbuat dosa karena kita orang berdosa. Menurut saya, bukannya kita berbuat dosa lalu kita menjadi orang dosa, terbalik. Sebab kita orang berdosa, maka kita berbuat dosa. Ya, mengapa kita menjadi orang berdosa? Sebab seorang, ya, Adam dan Hawa itu dianggap satu. Ya. Jadi nenek moyang kita ini berbuat dosa. Dosa ini menjalar ke seluruh umat manusia. Saudara sekalian, nah, apakah hal ini adil? Kita melihat ayat yang selanjutnya. Semua baca. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar dari kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi satu orang Adam telah berbuat dosa, semua umat manusia itu orang berdosa. Tapi Tuhan itu mengatakan bahwa karunia itu melebihi pelanggaran. Lalu karena Yesus seorang, ya, kita pun akan dibenarkan, diselamatkan. Ya. Dari ini suatu rencana keselamatan Tuhan karena satu orang. Oleh karena itu Paulus mengatakan Adam yang pertama gagal, maka Yesus datang sebagai Adam yang kedua. Ya, Adam yang kedua. Nah, tapi dia menang. Ya. Adam pertama waktu digoda oleh iblis itu dalam situasinya indah, betul nggak? Dia nggak pernah berbuat dosa di Taman Eden yang semua buah boleh dimakan kecuali satu. Yesus juga digoda oleh iblis, ya, tapi bukan di Taman Eden, di padang belantara yang 4 hari 4 malam tidak makan apa-apa. Ya. 40 hari 40 malam. Jadi ada suatu kebutuhan jasmani, ya, tapi Yesus telah menang. Jadi kemenangan Yesus itu menjadi dasar kita